Kali ini kita akan membahas sebuah standar standar kebenaran dalam Islam lah. Karena ini penting, Mbak. Penting bagi khususnya buat kita nih orang awam, karena kalau kebenaran itu diarahkan atau diserahkan ke manusia pada umumnya bakal beda-beda. Pasti beda-beda pemikiran orang nih kan. Nah itu karena kebenaran itu jika diserahkan kepada manusia akan berbeda-beda, maka bagaimana sih sebenarnya Islam itu punya standarnya nggak sih? Kita tanyakan langsung nih Albi Friend sama Pak Kiai ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Ya Pak Kiai, kita mungkin hari ini bahasannya adalah standar kebenaran dalam Islam. Ya. Gimana penjelasannya atau gimana, saya waktu dan tempat saya silahkan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Albi Friend yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang standar kebenaran. Berarti perkara tersebut itu berbicara tentang sesuatu yang nantinya dengan itu kita memandang sesuatu itu jadi benar menurut Islam. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang mengklaim, ada klaim bahwasanya ini benar menurut saya, ataukah saya kira seperti ini, itu menurut manusia. Tetapi ketika kemudian bicara tentang Islam, kita tidak boleh itu kemudian berkata bahwa benar dan salah menurut gue, tetapi benar menurut Islam itu sendiri. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang standar kebenaran begitu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kesempurnaan Islam, di mana Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungannya dengan Tuhannya, seperti ibadah, akidah, kemudian zikir, kemudian taubat, hijrah dan lain sebagainya. Juga hubungan manusia dengan sesama, dengan diri sendiri, seperti makanan dan tata caranya, kemudian minuman dan tata caranya, kemudian berpakaian, begitu juga tata caranya, dan juga kemudian akhlak, berikut adab-adabnya yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia, di mana berkaitan dengan perkara muamalah, seperti politiknya, ekonominya, sosial budayanya, dan lain sebagainya, hubungan kemasyarakatan, bahkan hubungan antar individu dengan individu yang lain. Begitupun juga bagaimana cara menjaga ya supaya orang-orang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Itu semua diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Nah, terkait dengan masalah standar kebenaran di dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Ya. In kuntum tu'minuna billah, ila akhir ayat. Ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pula kalian kepada kepada Rasulnya, dan juga terhadap pemimpin kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bila mana terjadi sengketa atau keperbedaan pendapat antara kalian dengan pemimpin tersebut, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah urusan perbedaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan bahwa kepada Allah dan Rasul berarti mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi inilah yang menjadi dasar utama, bahwasanya apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, maupun juga apa yang disebutkan ataukah yang dilakukan ataukah yang didiamkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah hadisnya, maka itu semua adalah standar yang wajib kita jadikan sebagai pegangan. Contoh lain umpama Rasulullah SAW itu pernah mengirim berbagai macam gubernur. Nah, salah satu gubernur yang dikirim Rasulullah itu adalah gubernur yang akan memimpin wilayah Yaman. Makanya nggak mungkin Rasulullah dikatakan itu ketua RT. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah
mengutus seorang gubernur untuk memimpin wilayah Yaman. Dulu Yaman tuh udah Yaman. Oh iya, daerah Yaman itu yang sekarang masih Syam ya, masih iya, wilayah Syam. daerah wilayah yang ada di bagian selatan Jazirah Arab. Nah, daerah Yaman ini yang sampai sekarang masih ada ya, Hadramaut Iya, dan lain iya, sebagainya. Nah, Rasulullah mengirim gubernurnya, salah satunya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Mu'az bin Jabal sebelum dikirim, Rasulullah memanggil dia dan bertanya, "Wahai Mu'az, apa yang engkau lakukan untuk mengurusi masyarakat di sana?" Maka Mu'az bin Jabal kemudian menjawab, "Saya akan mengambil dan menyelesaikan urusan itu berdasarkan kitabullah." Lantas Nabi bertanya lagi, "Lantas apa yang engkau lakukan kalau engkau tidak menemukan di dalam kitabullah?" Maka Nabi menjawab, Mu'az bin Jabal menjawab, "Saya akan mengambil dari sunnah dan hadis-hadis Rasulullah. Kalau engkau tidak menemukannya di antara keduanya, maka Mu'az bin Jabal kemudian berkata, aku akan berijtihad. Aku akan berijtihad mengambil kesimpulan dari yang paling dekat dari keduanya." Nah, ini menunjukkan bahwa standar kebenaran pertama di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, standar yang kedua itu adalah ijma'us sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang menyaksikan langsung gerak-gerik Rasulullah SAW. Bahwa bagaimana Rasulullah menjalankan kewajiban perintah seperti sholat nih umpama, seperti puasa, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, maka sahabatlah yang kemudian menyaksikan itu. Dan kemudian mereka menceritakan kepada orang-orang seperti ini. Dan begini tindakan Rasulullah SAW. Lantas kemudian sahabat itu pun juga kemudian memiliki kesepakatan bersama terhadap berbagai macam persoalan, sehingga yang kemudian tidak mungkin kita katakan mereka bersepakat semuanya untuk melakukan kedustaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ijma'us sahabat. Kemudian ada yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu adalah menganalogkan apa yang terdapat dari Al-Quran, seperti umpama perintah untuk zakat, ya, atau perintah untuk zakat terhadap binatang ternak yang kita miliki. Umpama ada di sana dulu di zaman Nabi itu ada domba. Terus gimana dong kalau umpama kita tidak punya domba, yang ada kibas dan lain sebagainya. Nah, maka itu, atau umpama seperti sapi, ada sapi zakatnya. Terus gimana kalau lembu, kerbau dan lain sebagainya? Maka itu kemudian dikiaskan. Jadi semua perkara itulah yang kemudian disebut dengan standar kebenaran dalam Islam. Dan tidak boleh kemudian ada satu pun dari keempat perkara ini yang menjadi dasar sebagai standar kebenaran. Sehingga kemudian, menurut saya sakar PDW begini, itu tidak boleh. Wah, ini menarik nih. Oke, tadi kan dibahas, dikatakan bahwa standar kebenaran dalam Islam itu ada 4 ya, ya. Ada Al-Quran, ada Sunnah atau hadis ya, ada ijma sahabat dan qiyas ya. Nah, terkait dengan Al-Quran itu sendiri, sekarang ini kita kan hidup jauh di masa sahabat, bahkan kita jauh dengan Rasul, nggak pernah ketemu. Ya. Nah, itu sebetulnya dulu itu Al-Quran itu bagaimana sih sahabat, bentuknya apa sudah seperti sekarang sudah menjadi mushaf, atau memang bagaimana dulu proses pencatatan? Proses kodifikasi Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah, ya, perlu diketahui ya. Sejak Rasulullah masih ada ya. Itu proses kodifikasi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kemudian menerima wahyu dan mendiktekan wahyu Allah itu kepada para sahabat, maka sahabat kemudian berkumpul di sekitar Rasulullah SAW untuk kemudian mendengarkan dan menghafalkan ayat. Lantas kemudian setelah mereka menghafalkannya, mereka menuliskannya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat saking percayanya kepada Rasulullah, semua tahu bahwasanya Rasulullah itu nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Namun ketika mereka sudah menuliskan ayat, dia memperlihatkan kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, apakah seperti ini tulisan?" Wah, ya. Nah, maka itu karena apa? Karena Rasulullah itu dibimbing, yang membimbing itu bukan dirinya sendiri, gitu, nafsunya, tetapi Allah. Maka ketika memperlihatkannya, kalau kemudian Nabi berkata,
Ya, benar. Maka kemudian tulisan itu. Kalau berkata tidak, maka mereka mengubahnya dan memperlihatkannya lagi sampai kemudian Rasulullah membenarkan. Ya, di masalah itu kan nggak ada kertas tuh Pak Ge. Iya. Pencatatannya waktu itu di mana ya Pak Ge? Ya, itu mereka mencatatnya itu di pelepah-pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang onta, kemudian di kulit-kulit binatang yang menjadi tempat mereka menuliskan Oh, sesuatu. sarananya banyak. Sarananya banyak. Sehingga ketika dikumpulkan dulu Al-Quran itu banyak sekali bentuknya gitu. Nggak kebayang. Iya. Jadi tidak Berapa hanya ayat, jumlah ayat dikumpulkan dengan berbagai macam sarana. Iya. Yang tulang-tulang, Iya. Pelepah kurma. kulit domba. Ya. Jadi kemudian mereka itu setelah itu kemudian dan ketika kemudian Al-Quran pada zaman pada zaman Khalifah Abu Bakar, banyak sahabat penghafal Quran yang meninggal, itu sekitar 70 penghafal Quran yang meninggal di perang di Bani Hanifah. Itu kemudian perang Yamamah namanya ya. Yang kemudian akhirnya membuat gundah para sahabat lah. Kalau penghafal Quran semuanya meninggal, kayak apa nih Al-Quran? Nah, sementara Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan untuk menuliskan menjadi sebuah mushaf. Nah, kalau ini nantinya gimana mewariskannya kepada semua generasi kita di belakang? Akhirnya diputuskanlah kemudian untuk mengumpulkan Al-Quran itu sendiri di zaman tersebut yang dulunya itu sudah berserakan dalam bentuk tulisan-tulisan tangan para sahabat. Lantas kemudian di samping juga berserakan dari para penghafal Quran di kalangan sahabat dikumpulkan dan ditunjuklah beberapa orang tertentu yang terpercaya. Salah satunya adalah sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Zaid bin Sabit. Nah, beliaulah yang kemudian dibebani untuk ngumpulin semua Al-Quran itu dari orang-orang yang telah menghafal Quran. Padahal dia sudah hafal Quran. Mencatat ulang itu. Ya, mencatat ulang akhirnya. Sampai kemudian tercatatlah dan menjadi mushaf pertama itu pada zaman Khalifah Utsman, itu mungkin sekitar seperti tikar luasnya. Jadi kalau umpama Besar. ya, Besar banget dong Pak. itu kalau umpama kita ke Museum Topkapi, Oh, yang masih ada ada di tuh Turki, ya. itu kita akan menyaksikan fakta itu bahwa ini loh Al-Quran pertama. yang pertama yang dituliskan pada zaman Rasulullah. Dan saat itu sudah di ini nih Pak Kiai. Ya. Maksudnya surat pertama itu Al-Fatihah apa Ya. sudah di runutannya memang sudah. Iya, sudah runutan karena mereka itu mendengarnya langsung dari Nabi, baik itu pembacaan yang dibacakan Rasulullah di dalam sholatnya maupun kemudian pembacaan Rasulullah di hadapan para sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat berinteraksi itu dengan Al-Quran semuanya. Jadi nggak mungkin kemudian ada Al-Quran baru yang kemudian klaim bahwasanya ini Al-Quran, karena di samping Rasulullah mendiktekan ayat-ayat yang ketika kemudian ada ayat yang turun, juga Rasulullah terus-menerus membacakan itu di hadapan para sahabat sehingga kemudian menempel pada sahabat itu Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak mungkin ada kedustaan. Jadi keotentikannya terjaga ya saat Terjaga. di masa itu ya. Tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Apalagi Nina, ini ada satu hal. Ada salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafidun, dan kami pula lah yang akan menjaga keotentikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu, bagaimana mungkin kita mampu ataukah ada orang yang kemudian mampu membuat ataukah merusak keotentikan dari Al-Quran? Jadi tidak mungkin. Ini memperkuat. Ya, ini Luar friends biasa ini. memperkuat episode yang kemarin ini. Iya. Ya. Iya, ada Al-Quran ini ternyata sudah Allah yang turunkan dan Allah yang jaga. Jaga sendiri. Jadi ya mau dia apa-apain nggak akan bisa, udah Allah yang jaga ini. Udah pasti murni. Benar. Nah sekarang nih Sempurna kita sudah. balik ke tema lagi nih Pak, soal kebenaran itu tadi. Sebenarnya ada nggak sih kayak contoh-contoh kasus lah misalnya terkait dengan Al-Quran itu sendiri ya, berkenaan dengan pandangan sesuatu terhadap perkara atau terhadap objek tentang benar atau salah itu sendiri. Contoh kasusnya seperti apa sih? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin." Ya, kebenaran itu hanya berasal dari Allah. Ya. Artinya hanya berasal dari Allah di sini itu adalah apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk Al-Quran maupun hadis. Ingat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sendiri bahwa semua ucapan dan tindakan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yuntik anil hawa in huwa illa wahyu. Wa ma yuntik anil hawa, tidak terbertik dari sesuatu dari hawa nafsu Muhammad itu. In huwa illa wahyu, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti di samping Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu dengan bahasa, juga Allah menurunkan wahyu dengan menggunakan bahasa Muhammad sendiri. Dan itulah yang kita kenal dengan hadis. Nah, perlu kita ketahui hadis Nabi itu bentuknya 3. Yang pertama, ucapan. Nabi berucap seperti Muhammad Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu nggak ada di Al-Quran tuh, adanya di hadis berarti. Adanya ya? di hadis. Oh. Gitu. Karena yang di hadis ngomong berarti juga sama dengan Al-Quran. Iya. Menerima Al-Quran tapi menolak hadis, kafir kita. Atau menerima hadis menolak Al-Quran ya sama. Artinya dua-duanya harus diterima. Nah, ketika Rasulullah bersabda, kan kita temukan di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Oh, ada kan orang yang sempat itu viral, itu mengatakan nggak ada tuh di dalam Al-Quran penjelasan tentang sholat, waktu-waktunya dan lain sebagainya. Ya memang kalau umpama cuman bicara Al-Quran, namun perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya standar kebenaran di dalam Islam itu tidak hanya Al-Quran, tetapi juga ada hadis. Kalau tidak menemukannya di dalam Al-Quran, cari di hadis. Dan perkara gerakan-gerakan sholat, ruku, sujudnya, kemudian waktu-waktunya, termasuk diantaranya rakaatnya berapa, itu adanya di hadis. Kenapa Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Ya, karena Rasulullah sholat ada rukunya, karena Rasulullah sholat menghadap kiblat, tidak menghadap selain daripada kiblat, berarti itu menjadi tolok ukur kebenaran. Bahwasanya ini loh yang dimaksud sholat, bukan yang dimaksud seperti ini dan itu menurut orang-orang sekarang yang aneh-aneh tuh ya. Saya nggak usah nyebut nama siapa orang ini kan. Ya, jadi nggak mesti eksplisit tertulis, misalnya tidak tertulis eksplisit di Al-Quran bukan berarti nggak ada ya. Iya, bukan harus dicari lagi ke sumber yang lain. Karena pada prinsipnya kesempurnaan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu lengkap dan tidak ada yang tidak, dan itu lengkap dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan sampai akhir zaman. Makanya disebut para ulama Al-Quran itu dan hadis-hadis Nabi itu disebut sebagai khututun a'ridah. Khututun a'ridah itu sekumpulan kaidah-kaidah umum yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Jadi kalau nggak ketemu kaidah langsungnya secara rincinya di dalam Al-Quran, maka cari di hadis rinciannya. Nah, sama dengan sholat. Jadi kalau mau kayak waktu zuhur, asar, memang tidak disebutkan zuhurnya. Tidak ada ya di Al-Quran ya? Dalam Al-Quran. Tetapi Nabi sholatnya sampai mati waktunya 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Di hadis ya. Itu di hadis. Dan perkara ini perlu Anda ketahui bahwa hadis itu juga nilainya sama dengan Al-Quran. Mengingkari hadis sama dengan mengingkari Al-Quran. Itulah yang dimaksud atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kitabullah, wa atiur rasulah, dan taati pula rasulnya. Nah, bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena perpanjangan tangan manusia antara hamba dengan Tuhannya, yang mengantara itu adalah Rasulullah sebagai perantara dari jembatannya. Jadi menarik nih, Mbak. Tapi tadi biar lengkap nih, tadi kan hadis itu ucapan, ada yang diucapkan. Yang kedua apa nih? Ya, yang kedua itu adalah perbuatan. Jadi kalau cara sholatnya tadi, tata cara sholatnya, rukunya kayaknya. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu nggak mesti ucapan Rasul tidak aja. mesti ucapan, tetapi juga perbuatan. Kemudian ada takrir. Nah, apa nih takrir? Takrir ini yang ketiga nih Pak Kiai. Ya, yang ketiga itu takrir, maksudnya Rasulullah mendiamkan. Jadi jadi kalau umpama Rasulullah berucap, yang ngomong siapa? Nabi.
Kalau Rasulullah melakukan, yang ngomong sahabat mengatakan aku melihat Nabi kalau sholat seperti ini. Karena perbuatan Rasul, melihat perbuatan Rasul. Namun kalau kemudian takrir, yang melakukan itu sahabat, tapi Nabi tidak ngomong, cuma Nabi diem. Contoh nih, dan tidak melakukan. Iya, ada contoh sahabat yang kemudian suatu kali sepanjang malam itu sholat tak pernah berhenti, bacaannya cuma satu, kulhu saja, nggak ada yang lain. Pokoknya kulhu. Mungkin ini seperti contohnya ada anak muda yang menikah. Kayaknya kita ya, sholat dari ditanya. Gua anas terus. Lantas kemudian bacaannya cuma kulhu doang. Nah, itu dari subuh tuh, dari subuh sampai isya. Dari isya sampai subuh gitu. Nah, dari isya sampai subuh itu bacaannya kulhu saja. Ada sahabat ngomong, emang gak ada ayat yang lain kok, masa bacaannya cuma kulhu saja. Akhirnya ngomong sama Nabi, ya Rasul. Tapi nggak dibiitahin sama sahabat. Nabi tidak dibiitahin. Jadi gimana tanggapan Rasul? Jadi Rasulullah bersabda, ya yang dilakukan dia itu adalah sepertiga Al-Quran. Nah, jadi itulah yang akhirnya menjadi dasar. Jadi contoh lain, ada sahabat nih, ada jamuan makan. Wah, Rasulullah melihat masakan dibakar ini makhluk bakaran. Begitu Rasulullah ingin mengambil makanan itu, sahabat berkata, ada sahabat yang lain berkata, ya Allah, ya Rasul, itu dob, itu biawak, kadal gurun. Rasulullah yang sudah mau ngambil langsung narik lagi tangannya. Tiba-tiba ada sahabat yang ngambil kepalanya lantas memakannya di depan Rasulullah. Yani Khalid bin Walid langsung memutar kepalanya lantas memakan di depan Rasulullah. Rasulullah hanya merasa, ditanya, kenapa ya Rasul engkau tidak memakannya? Kata Rasulullah, gak ada di kampungku. Maksudnya tidak pernah ada di dalam dapurku. Rasul gak pernah menumpukannya di sana. Tidak terbiasa. Tapi Nabi tidak mengharamkannya, tidak melarang. Karena Nabi tidak melarang berarti boleh saja. Sama karena tadi Rasul tuh mendiamkan Khalid bin Walid memakannya. Iya. Nah, itulah menunjukkan itu jadi hukum. Sama juga dengan sholat sepanjang malam kok bacaannya kulhu. Nabi kan tidak pernah mencontohkan. Nabi juga tidak pernah memerintahkan. Cuman yang melakukan sahabat. Jadi tidak mungkin kita katakan bid'ah. Jadi perlu diketahui, ada perkara di dalam perintah Allah, di dalam Islam itu. Jadi seperti contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa nahakum anhu fantau. Apa yang diperintah jalanin, apa yang dilarang tinggalkan. Gampang kan? Itu kalau orang bodoh memahaminya. Tetapi kalau yang benar itu, aku mikir gitu tadi. Maksudnya jangan bodoh. Tapi kalau yang benar itu bagaimana akan muncul pertanyaan, gimana kalau kemudian perkara itu tidak ada perintahnya dan juga tidak ada larangannya. Nah, maka hukumnya kembali ke mubah. Contoh, makan durian. Ada perintahnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada larangannya? Nggak ada. Oh, berarti boleh. Ya gitu. Nah, contoh lain, sholat sepanjang malam bacaannya kulhu saja. Ya, ada perintahnya? Nggak ada. Ada larangannya? Nggak ada. Oh, berarti kembali kepada boleh, nggak ada masalah. Bukan bid'ah. Jadi baca tahlil umpama, baca la ilaha illallah umpama, tidak ada hadis mengatakan baca la ilaha illallah. Tapi kemudian setiap malam dia tahlilan sepanjang malam umpama, boleh apa enggak? Ada perintahnya? Nggak ada. Ada larangannya? Juga nggak ada. Berarti boleh. Bukan atas bid'ah. Jadi semua perkara itu di dalam Islam standarnya ini: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, dan Nah, kita nih udah nyampe kedua ini. Dari Al-Quran kita sudah bahas, kemudian Sunnah atau hadis kita bahas. Nah, sekarang masuk kita yang ketiga nih, yang ijma sahabat. Apa sih sebenarnya ijma atau ijtihad ya? Ya, ijma dan ijtihad beda. Beda. Jadi ya sekarang kita gali dulu nih ijma sahabat. Apa yang dimaksud dengan ijma sahabat itu apa sih? Mungkin ijma sahabat itu banyak yang nggak tahu. Bukan LB friend aja sih, saya juga nggak tahu. Sahabat itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah terpisah dengan Nabi. Ya, bahkan mereka itu selalu mengutus. Kalau dia tidak bisa, dia suruh saudaranya, gantikan gue. Apa saja yang dilakukan Nabi, ikuti semua. Jadi selalu begitu. Sahabat saking cerminan dia menilai, karena Rasulullah itu adalah perpanjangan tangan Allah. Jadi maunya Allah seperti apa, yang ngelihat kepada Rasulullah cerminannya gitu. Nah, maka sahabat itu berbondong-bondong menyaksikan tindakannya, ucapannya dan sebagainya Rasulullah SAW. Maka
karena mereka adalah, Rasulullah adalah objek mereka dalam hal menilai benar atau salah, maka tentunya semua sahabat pasti pernah berinteraksi dengan Rasulullah. Betul. Ibaratnya umpama kita di sini nih, ya apa yang menjadi keputusan bersama yang nggak mungkin meskipun kita tidak pernah ketemu nih. Nah, anggaplah umpama Kang Asep punya murid di Banten, nggak pernah ketemu dengan muridnya Rimba yang di Sulawesi. Nah, tetapi apa yang disebutkan muridnya Rimba dan muridnya Kang Asep, bahwasanya ya umpama seperti itu, dan muridnya Ustadz Hakim di Jakarta umpama itu tentang sesuatu sama, mereka sama. Ada Contoh, kesamaan. ya contoh nih ya, sholat zuhur. Muridnya Kang Asep sholat zuhur itu memandang bahwa waktu zuhur itu ketika matahari sudah condong ke barat. Nah, itu ngajar nggak pernah ketemu nih murid-murid mereka ini. Tetapi masing-masing murid-murid mereka ini pendapatnya dan ungkapannya sama. Ya, jadi sahabat-sahabat banyak berpencar-pencar. Tetapi sahabat ini ketika ditanya tentang waktu sholat ada 5, maka semuanya kemudian sepakat nggak ada yang berbeda. Dan tidak mungkin dengan tepat yang jauh itu lantas kemudian kita katakan mereka bersepakat untuk melakukan kedustaan. Lalu kondisi mereka saat itu tidak punya WA, tidak punya WhatsApp, tidak punya ini dan itu, sehingga informasi itu sangat memungkinkan tidak bisa. Namun mereka mengungkapkan sesuatu yang sama, berarti itu yang dimaksud ijma. Oh, jadi ijma itu kesepakatan para sahabat. Ya, mereka sepakat gitu. Sama dengan orang-orang Indonesia sekarang ini sepakat tentang Pancasila sebagai undang-undang, sebagai falsafah bernegara kita. Ya, orang mana saja mau di ujung barat Indonesia maupun ujung timur Indonesia ataukah di tengah, kalau ditanya apa falsafah bernegara kita di negeri ini, mereka semua menjawab Pancasila. Berarti ini sudah menjadi ijma bagi masyarakat. Begitupun juga sahabat. Nah, bedanya kalau sahabat berijma itu tentang urusan-urusan agama yang mereka saksikan dari Rasulullah SAW. Karena sahabat yang menjadi pelaku menyaksikan Rasulullah. Maka tidak mungkin sahabat itu bersepakat untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan atau kan tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan. Jadi ijma itu harus sahabat ya. Jadi Ya, kalau misalnya kita nggak bisa disebut ijma, kalau saya dengan sepakat nih sama Rimba nih, nggak bisa disebut ijma ya. Kenapa? Karena ijma itu ada sebagian ulama ya, seperti umpama Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan. Nah, dalil selain daripada 4 ini menambahkan ijma'ul ulama. Bahwa ulama itu bersepakat. Iya. Jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu sepakat dalam satu hal. Contoh dalam sholat, dalam wudu itu mereka sepakat. Itu pertama mencuci wajah, tangan, kemudian kepala sampai lantas kemudian mencuci kaki. Itulah wudu. Nah, antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali gak ada perbedaan. Pasti menyentuh ini. Iya. Nah, meskipun mereka ada yang menambahkan harus dengan mencuci tangan dulu dan sebagainya, itu tambahan-tambahan bagi mereka. Contoh lain umpama, maka itu namanya ijma. Kalau ijtihad beda. Nah, kalau ijtihad itu ada dalil. Ini dalilnya mengatakan banyak-banyaklah kalian baca tahlil la ilaha illallah. Dalil tuh berarti dari hadis ya? Ya, dari hadis maupun dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Ya. Oke. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntunglah orang yang selalu tazakka, yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih, lantas selalu dia menyebut, mengingat Allah. Ya, fasalla, dan juga mereka salat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk selalu bersuci. Pertanyaannya, kalau ada orang yang kemudian menjaga wudunya, boleh apa enggak? Lah kan Al-Quran sudah menjelaskan umumnya. Nah, atau umpama ada yang berkata bahwa gimana nih kalau umpama saya nyebut zikirnya itu subhanallah doang, enggak perlu pakai la ilaha illallah, ya cukup subhanallah, enggak apa-apa. Kita perdalam aja di ijma nih Bang. Jadi kan tadi terkait dengan ijma itu kan mesti kesepakatan para sahabat ya. Bagaimana boleh nggak sih kita kalau misalnya orang awam seperti kita, misalnya saya sama Rimba sepakat disebut ijma, apakah itu masih bisa disebut ijma atau enggak? Oh enggak, ijma itu harus kemudian di kalangan ulama.
termasuk ulama boleh ya boleh. Ada ya. sebagian ulama yang menambahkan bahwa di samping 4 ini mereka menambahkan ijma, yakni ijma'ul ulama. Jadi kan ada nih 4 yang paling besar itu kan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab ya. Umpama ini keempat ini sepakat. Ya, contoh mereka bersepakat dalam urusan wudu, bahwa wudu itu harus wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Kalau sudah kena itu semua sudah wudu namanya. Nah, mereka semua sepakat itu, berarti itu namanya ijma. Entah kemudian mereka itu ada yang menambahkan cuci tangan dulu, atau umpama bersihkan ini dan itu adalah tambahan, mau berkumur-kumur atau tidak berkumur-kumur, yang penting yang namanya wudu, wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala dan juga kaki. Nah, itulah wudu. Nah, itu sepakat. Nah, kalau mereka sudah sepakat begitu, nggak mungkin kita nggak boleh bikin-bikin sendiri. Saya kira nggak ada tuh yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Ya, memang nggak ada yang menjelaskan di dalam Al-Quran rinciannya. Tetapi di hadis dan juga sahabat yang menyaksikan Nabi itu sepakat, nggak mungkin mereka itu bohong terhadap tindakan Rasulullah. Loh, mereka itu nggak sama seperti kondisi sekarang ini. Mereka itu semuanya hidupnya betul-betul mereka arahkan untuk Allah dan Rasulnya. Nggak seperti sekarang, berdasarkan berapa bayarannya. Ya kan gitu sekarang ini. Jadi, menarik nih Pak. Jadi kan ijma itu kan kesepakatan ya, bisa juga ya disimpulkan bahwa Kodifikasi. pengkodifikasian pengumpulan Al-Quran itu sih bisa juga disebut ijma ya. Iya, salah satu pengumpulan Al-Quran itu salah satunya adalah ijma sahabat. Ya, kenapa? Karena mereka sepakat bahwasanya semua Al-Quran yang kita sudah dengar langsung dari Nabi, bacaannya seperti ini, ada tulisannya pula. Ya, maka kalau tidak ada bacaannya berbeda, anggaplah umpama nih, saya dengan beliau mendengar langsung dengan Rasulullah, beliau juga mendengar langsung dengan Rasulullah. Sampai kemudian dia coba bacaanmu dari sini sampai sini. Baca, ada perbedaan. Maka ditanya, yang berbeda ini kamu dapat dari mana? Oh, saya dengar dari Nabi. Sama siapa? Nah, enggak, sendirian aja. Ada catatannya? Enggak ada. Maka itu dusta. Yang benar itu adalah ya, karena faktanya sahabat itu mendengar langsung. Tidak mungkin kemudian ada di antara mereka yang sembunyi-sembunyi datang mendengar kepada Nabi. Semuanya bersama-sama. Oh, jadi nggak mungkin. Nggak mungkin wahyu diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu secara pribadi, nggak mungkin. Secara pribadi. Pasti ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan. Dan itu minimal sahabat ya. Kalau kemudian ada ayat minimal 5 orang sahabat. Dari 5 orang ini menyebarkan lagi. Menyebarkan, dan ketika mereka mendapatkan informasi bahwa ada wahyu yang turun, ada ayat yang turun, bukan nyatatnya di hadapan sahabat, tapi langsung menemui Nabi dan Nabi, meriwayatkan lagi langsung, sehingga nggak mungkin. Ya Rasul, kemarin saya ketinggalan nih. Gitu, gitu. Misalnya. Iya, misalnya begitu. Ya. Ini bener nggak begini gitu. Ya, masalahnya begini, ini menarik. Soal ijma nih saya nih. Sekarang ini kan belakangan ini kan mulai banyak nih pandangan-pandangan orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa selama itu tidak dicontohkan atau dilakukan oleh Rasul, kemudian tidak ada hadisnya juga, baik perkataan perbuatan, itu disebut bid'ah. Termasuk kan sebetulnya Rasul sendiri kan tidak pernah mengumpulkan atau mengkodifikasi Al-Quran itu sendiri. Akhirnya timbullah pandangan-pandangan orang bahwa setiap perbuatan tidak ada dicontoh oleh Rasul atau tidak terdapat dalam Al-Quran itu bid'ah. Itu bagaimana pandangannya? Seharusnya terkait dengan pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf ya, itu sudah ada. Cuma ini mungkin kurang ngopi aja orangnya ya. Kurang ngeteh kalau sekarang. Karena buktinya Nabi itu ketika kemudian mendiktekan wahyu Allah Al-Quran kepada para sahabat, sahabat menyiapkan catatan, menyiapkan alat tulis, ya. Jadi mereka menulisnya, entah itu di pelepah-pelepah kurma, entah itu di kulit-kulit onta, yang mereka kemudian menuliskannya di hadapan Rasulullah. Kalau sekiranya Rasulullah melarang,
mengatakan bahwa tidak boleh, oh berarti kan itu bid'ah. Lalu Rasulullah mendiamkan perkara tersebut, berarti boleh. Entah itu karena Nabi mendiamkan urusan itu ketika sahabat menulisnya di hadapan Rasul. Akan memperlihatkan ini seperti ini tulisannya ya Rasul. Ya, Rasulullah berarti boleh mengumpulkan Al-Quran, jadi tidak bid'ah itu penulisannya, itu sunnah. Nah, kenapa? Karena disaksikan. Bid'ah itu sendiri sebetulnya dalam pandangan Islam seperti apa sih? Nah, bid'ah itu sebenarnya adalah setiap perkara-perkara yang dihubungkan atau diklaim sebagai ibadah, namun tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu bid'ah. Contohnya, Nah, contohnya umpama nih, contohnya umpama ada klaim bahwa ada Allah memerintahkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, itu sudah lengkap dalilnya. Jadi nggak mungkin kafirlah kita kalau menolak itu. Ya, karena memang sudah lengkap itu. Bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, bukan 12 rakaat. Ataukah bukan 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Atau bukan cuma naik begini, udah bukan demikian. Tetapi 4 rakaat harus ruku, ada sujudnya seperti ini, sebagaimana yang disaksikan dari tindakan Rasulullah melaksanakan sholat itu di hadapan para sahabat. Maka ketika ada orang tiba-tiba berkata, bagi saya sholat zuhur itu 1 rakaat saja, maka itu namanya bid'ah. Ataukah bagi saya sholat zuhur itu 18 rakaat, itu berarti bid'ah. Kenapa? Karena telah menyalahi yang sudah pakem, gitu loh. Ya, tapi kalau umpama masih umum sifatnya, banyak-banyaklah kalian membaca la ilaha illallah. Entah saya mau baca la ilaha illallahnya pada malam hari, atau ke siang hari, ataukah kemudian sambil baring-baring, ataukah bagaimana saya mau baca la ilaha illallah, yang pasti melaksanakan perintah itu. Saya mau bacanya 100.000 kali, atau cuma sekali doang, atau 10 kali saja, itu sak terpe saya gitu, sesuai dengan keinginan saya, itu enggak bid'ah. Karena ada perintahnya banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Entah itu mau 100.000 kali, tidak perlu harus kemudian berkata, bacalah di antara kalian 100.000 kali. Nabi tidak pernah memerintahkan, memang iya. Tetapi bahasanya Nabi banyak-banyak membaca. Banyak itu bagi orang Arab sudah lewat 3. Banyak sudah. Sudah banyak ya. Nah, terus apakah boleh saya sampai 100.000? Ya nggak apa-apa. Karena banyak-banyak gitu kan. Jadi semakin banyak harus semakin bagus. Nah, begitu aturannya. Jadi bid'ah itu adalah hanya terhadap perkara-perkara yang memang tidak ada contohnya di dalam Islam. Ya, contohnya, contoh lain umpama, ada orang puasa sampai puasa Nabi Daud itu ya. Ya kan ada hadisnya. Iya. Nah, perlu diketahui, Nabi itu menyampaikan dalam suatu hadis ya, puasa terbaik itu puasa Daud. Namun sampai mati Nabi itu tidak pernah puasa Daud. Puasanya Senin Kemis. Nah, berarti ini bid'ah atau sunnah? Sunnah. Meskipun Nabi tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, berarti kalau demikian, perkara-perkara ibadah selain dari penjelasan itu, seperti melarung makanan di sungai, di laut. itu di laut, yang tidak pernah ada perintah dan contohnya, yang semacam itulah yang dimaksud bid'ah. Ya. Nah, kembali lagi ke ijma nih. Oke. Silakan diminum dulu biar rileks. Karena karena pasti Elvin pengen tahu banyak terkait dengan standar-standar ini, terutama. Tapi gini sih, gue juga akhirnya mengambil kesimpulan ya. Kan karena sekarang ini juga ada yang orang wah itu menjelek-jelekan sahabat. Padahal kalau logika gue aja nih berpikir, sahabat itu tim perintis awal loh. Ya, dia menyaksikan langsung, ketemu langsung sampai ya perjuangannya itu kan sampai menghafal atau apa, sampai kalau dia tidak bisa hadir dia kirim saudaranya atau apa, dan dia ikut berperang gitu. Tapi ada sampai yang begitulah. Iya, kan, karena kita memang hidup terlalu jauh dari Rasul. Maksudnya hidup masanya jauh berbeda. Makanya perlunya kita menggali di tema sekarang ini. Ini kembali lagi terkait dengan ijma. Ijma apa sih perbedaannya antara ijma dengan ijtihad itu sendiri? Ijma dan ijtihad itu yang jelas begini, kalau ijma itu sepakat sahabat tidak ada perbedaan. Nah, itu namanya ijma. Ya, Rasulullah
jenazahnya ditangguhkan 3 hari. Ya, itu mau dikubur, tapi Rasulullah belum ada penggantinya. Oh, Rasul saat meninggal Jadi nggak langsung dikubur ditangguhkan ya? 3 hari gara-gara tidak ada yang menggantikan beliau sebagai pemimpin, sehingga kemudian akhirnya sahabat tidak ngapa-ngapain jenazah Rasulullah. Karena maka kalau dikatakan ini adalah suatu kesalahan, berarti tentunya mereka semua berbuat salah. Namun mereka semua sepakat tidak ngapa-ngapain sampai kemudian baiat terhadap Abu Bakar selesai. Setelah Abu Bakar selesai dibaiat, barulah kemudian jenazah Rasulullah dimandikan, kemudian dikafani. Ini Panjang ini gitu deh. meluas Itu lagi namanya nih. contoh Ijma. usaha. Nah, kalau ijtihad ngumpulin dari ayat sini, oh ini ayatnya umum, oh ini ayatnya khusus, Oh. kemudian ini ayatnya begini. Oh, bagaimana nih? Maka dia mengumpulkan, mengkompromikan semua ayat-ayat tersebut, Oh. barulah mengambil kesimpulan. Kesimpulan itulah yang disebut istinbat, dan hasilnya disebut ijtihad. Nah, Nanti kita bahas lagi lebih Oh, dalam. oke. Enaknya, Penting. Pak. Karena kita nih kok pentok durasi nih kayaknya. Oh, gitu ya. Oh, ada timeline ya. Oh, iya. Oke, Pak Kiai, ini udah terima kasih nih waktunya Pak Kiai. Ini udah sebenarnya sih belum final nih. Ya, Ini masih cuman pengen gali lagi. gali lagi. Ini kurang bisa puas, buat- kurang puas gitu. bisa buat Tapi next buat episode berikutnya kayaknya menarik deh. Soalnya banyak terutama ya terkait dengan ijma. Kita perlu contohnya, perlu penggalian lebih mendalamnya. Belum Iya. lagi kita bahas kias. Wah, itu kan tadi masih baru 3 kan? Iya. Belum empat, selesai lagi. ya. Belum ada yang tambahan 5 tuh. Apa tuh? Yang tadi ijma ulama. Oh, nanti aja kita bahas lagi. Oke, my friend, sampai ketemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ki. Assalamualaikum.